penelitian PR, jadi apapun bentuk penelitian PR yang kita lakukan, hasil penelitian itu sangat penting untuk dievaluasi. Kenapa? Evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi dan mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, pengukuran dari hasil evaluasi tersebut harus relevan dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, evaluasi berbagai program PR itu tergantung pada beberapa hal. Yang pertama, dia tujuannya harus spesifik, siapa target publiknya, apa dampak program terhadap publik, dan juga kapan hasil dapat diperoleh. Yang kedua, orang-orang PR dan manajemen harus selalu sepakat dalam kelanjutan, jadi harus berlanjut. Itu mencakup berbagai tujuan program serta hasilnya dengan jelas bisa dievaluasi. Karena tanpa manajemen dalam program itu maka akan sulit gitu untuk mempercayai hasil dari penelitian itu. Yang ketiga, akhir dari evaluasi hasil adalah pengukuran program clipping pers yang dimuat ya, dengan mengukur banyak hal ya. Lalu yang keempat adalah lebih baik lagi dilakukan pre dan post test. Jadi pra dan pasca tes untuk mengetahui sikap terhadap sebuah program atau terhadap perusahaan atau organisasi, dan ini juga bisa dikatakan sebagai survei. Yang kedua, evaluasi temuan-temuan ini juga harus dilaporkan kembali ke manajemen. Kenapa ini penting? Ya, untuk memperkuat gagasan bahwa PR sangat berkontribusi terhadap berbagai tujuan manajemen atau organisasi. Nah, setelah diperoleh fakta gitu ya dalam sebuah evaluasi, maka para peneliti bisa belajar bagaimana meningkatkan berbagai upaya di masa mendatang. Apakah target publik yang ditujunya sudah tepat? Apakah berbagai asumsi penelitian yang sudah ditanyakan kepada halayak sudah benar gitu ya? Apakah berbagai pertanyaan dari instrumen penelitian juga dijawab dengan tepat ya? Jadi memang evaluasi ini sangat penting untuk bisa membuat kebijakan atau rekomendasi yang lebih baik di masa mendatang. Sekarang saya akan menjelaskan capaian pembelajaran yang keempat, yaitu terkait mengenai penelitian citra. Berbicara soal citra, jadi citra sendiri adalah mengenai kesan, perasaan, dan gambaran diri publik terhadap perusahaan atau institusi atau organisasi. Nah, istilah lain dari citra adalah favorable public opinion atau opini publik yang menguntungkan. Nah, di lain hal, citra juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya citra bayangan. Jadi citra yang melekat pada orang atau anggota organisasi atau perusahaan, dan citra ini dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasinya. Nah, citra bayangan ini atau mirror image ini hampir selalu tidak tepat atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Yang kedua ada lagi yaitu citra yang berlaku atau current image, yaitu kebalikan dari citra bayangan atau pandangan yang dianut oleh pihak luar, jadi mengenai suatu organisasi perusahaan. Yang ketiga adalah citra yang diharapkan atau wish image, yaitu suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Jadi citra ini juga tidak sama dengan citra yang sebenarnya. Biasanya citra yang diharapkan itu lebih baik atau lebih menyenangkan daripada citra yang ada. Yang keempat adalah citra perusahaan atau citra lembaga atau corporate image. Jadi adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan. Jadi suatu badan usaha yang memiliki citra perusahaan positif tentu lebih mudah gitu nanti menjual produk atau jasanya. Nah, yang kelima adalah citra majemuk atau multiple image. Jadi banyaknya katakanlah individu gitu atau perwakilan dari sebuah perusahaan atau organisasi dapat memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Jadi variasi citra ini harus ditekan seminimal mungkin. Jadi ya, kenapa? Karena memang adanya citra itu harus seragam untuk sebuah organisasi atau institusi.
Nah, berbicara soal citra perusahaan, jadi ada elemen-elemen untuk mengukur citra perusahaan. Yang pertama ada kesan publik, kedua perusahaan publik, ketiga gambaran publik, keempat opini publik, kelima sikap publik, keenam ada perilaku publik, ya, ketujuh kondisi publik, kedelapan harapan publik, yang kesembilan apresiasi publik, dan yang kesepuluh adalah penilaian publik. Nah, sebenarnya dalam penelitian citra perusahaan biasanya pertanyaan yang diajukan kepada publik itu contohnya seperti ini. Yang pertama misalkan, apakah publik itu cukup familiar atau tidak asing dengan organisasi atau juga dengan para pejabatnya gitu ya, produk dan tampilannya gitu. Yang kedua bisa juga ditanyakan misalkan karakteristik apa saja sih bagi publik memberikan atribut terhadap organisasi, ya. Yang ketiga, nah ini soal persepsi, misalkan seberapa jauh persepsi positif dan negatif publik pada organisasi atau perusahaan. Sebenarnya juga ada elemen-elemen lain yang menarik untuk mengukur reputasi atau track record perusahaan. Ini mencakup kualitas manajemen, ya, kualitas produk jasa, citra produk, terus juga yang penting juga yang ketiga adalah inovasi, yang keempat nilai investasi jangka panjang, yang kelima adalah kesehatan keuangan perusahaan atau organisasi gitu ya. Yang keenam juga adalah kemampuan menarik orang-orang yang berbakat. Nah, itu penting karena untuk keberlanjutan. Yang ketujuh juga rasa tanggung jawab pada komunitas dan lingkungannya, misalkan terkait CSR gitu ya. Yang kedelapan adalah penggunaan aset perusahaan. Nah, tadi di samping elemen-elemen untuk mengukur track record perusahaan atau organisasi, ada aspek lain yang bisa digunakan untuk meneliti atau mengukur citra. Yang pertama, sama tadi dengan yang track record perusahaan, yaitu kualitas manajemen. Yang kedua, keuntungan atau penghasilan, ya. Yang ketiga, soal rasa tanggung jawab sosial. Nah, yang keempat, perusahaan sebagai karyawan, ya. Yang kelima soal tadi mirip dengan yang sebelumnya, itu inovasi, ini pembaharuan. Yang keenam adalah orientasi pasar. Yang ketujuh juga harus berkaitan dengan ekonomi negara, ya. Yang kedelapan adalah harapan ke depan berkenaan dengan tujuan organisasi jangka panjang, ya. Yang kesembilan adalah kualitas produk atau jasa, dan yang terakhir adalah bagaimana penyebaran informasi secara aktif mengenai perusahaan atau organisasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran yang kelima, yaitu mengenai penelitian polling. Nah, kita tahu bahwa penelitian polling atau jajak pendapat ini belakangan sangat populer sekali ya dilakukan. Ini mungkin sejalan dengan kebebasan kita untuk bisa menyampaikan pendapat tuh makin terbuka gitu ya, melalui media massa gitu ya, sehingga kita sebagai masyarakat juga bisa lebih bisa menyuarakan aspirasinya. Nah, berbicara soal polling itu sendiri adalah suatu kerja pengumpulan pendapat umum dengan menggunakan teknik dan prosedur ilmiah. Masa depan sebenarnya bukan hanya media massa dan kelompok kepentingan atau interest group yang berminat pada hasil polling. Kalangan bisnis swasta juga sangat membutuhkan ya informasi terkait keterangan sosial ekonomi untuk bisa membuat prediksi perkembangan di luar faktor non-ekonomi yang tentu juga ini sangat berpengaruh pada dunia usaha. Nah, adapun tahapan untuk membuat desain polling, yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi tujuan polling. Jadi masalah penting dalam polling adalah merumuskan dengan tepat tujuan polling yang kita buat. Nah, tujuan yang kita terapkan ini pada akhirnya akan menentukan semua instrumen polling yang akan digunakan. Jadi mencakup target populasi, tipe informasi, waktu wawancara, dan metode wawancara yang kita gunakan. Yang kedua adalah menentukan populasi polling. Jadi ditentukan ini berdasarkan topik dan tujuan polling yang akan kita buat. Jadi kalau kita ingin mengetahui sikap masyarakat terkait soal katakanlah gimana cara membuka rekening tabungan untuk usaha UMKM gitu ya, maka kita harus cari tahu yang akan kita wawancarai adalah tentu para pengusaha UMKM. Yang ketiga adalah menentukan teknik penarikan sampel ya. Jadi pertimbangan yang digunakan untuk menentukan teknik penarikan sampel itu diantaranya ada atau tidak tersedianya kerangka sampel. Jadi kalau
kerangka sampelnya dia, kita dapat memutuskan memakai sampel acak sederhana atau sistematis. Nah, akan tetapi kalau kerangka sampel yang memuat anggota populasinya tidak tersedia, maka kita dapat memakai sampel cluster. Jadi pertimbangan lain adalah populasi itu cukup menyebar atau mengumpul. Nah, jika katakanlah populasinya menyebar, maka lebih efektif memakai sampel cluster. Tapi jika populasinya mengumpul, lebih efektif memakai sampel acak sederhana atau stratifikasi. Nah, di luar pertimbangan metodologi itu juga bisa peneliti juga mempertimbangkan dana, waktu, dan sumber daya manusia yang tersedia. Yang keempat adalah menentukan tipe informasi. Nah, dalam polling, cara untuk mengetahui pendapat atau perilaku adalah dengan bertanya. Tentu kita harus nanya ya. Jadi, data tidak diperoleh dengan observasi atau partisipasi, tapi dengan menanyakan langsung kepada responden. Misalkan dengan suatu daftar pertanyaan gitu ya, dalam bentuk kuesioner atau angket. Jadi, kita bertanya apa yang mereka rasakan atau mereka pikirkan pada isu tertentu. Yang kelima yaitu waktu wawancara. Nah, desain polling juga harus mempertimbangkan apakah polling dibuat untuk sekali waktu atau serangkaian waktu. Nah, jadi polling itu bisa dipandang sebagai pendapat yang disampaikan seseorang pada wawancara dilakukan. Nah, sebenarnya polling itu akan sangat baik untuk mengeksplorasi atau mendeskripsikan informasi. Nah, polling juga dapat dipandang sebagai bagian dari survei yang longitudinal atau yang serangkaian waktu yang mengumpulkan pendapat individu dari waktu ke waktu. Ini berarti tujuan dari pengukuran ini adalah untuk melihat perubahan ya dan mengidentifikasi kecenderungan perilaku, sikap atau kepercayaan masyarakat yang tadi menjadi target polling kita. Yang keenam adalah menentukan metode wawancara. Apakah metode wawancaranya mau menggunakan surat misalkan atau melalui telepon gitu. Nah, dalam tahap perencanaan, hal yang harus selalu diperhitungkan diantaranya adalah topik dari polling. Jadi, apakah polling membutuhkan kecepatan untuk dipublikasikan atau tidak? Nah, kalau menghendaki hasil pollingnya cepat dipublikasikan, maka dibutuhkan metode wawancara yang cepat, yaitu misalkan lewat telepon, atau kalau sekarang kita bisa pakai Google Form seperti itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan capaian pembelajaran yang keenam, yaitu penelitian penjaringan aspirasi publik. Nah, jadi selain penelitian polling, dalam penelitian PR juga dikenal pula penelitian penjaringan aspirasi publik. Nah, sebenarnya penelitian ini sudah sering dilakukan ya, kalau di Indonesia sendiri gitu. Contohnya kalau di luar konteks bisnis adalah di kalangan lembaga legislatif untuk menyerap aspirasi publik. Nah, kalau bicara soal penelitian penjaringan aspirasi publik ini sendiri, ini menggambarkan implementasi paradigma komunikasi sirkuler atau konvergen yang dilakukan untuk menyerap dan mengamankan aspirasi publik. Nah, untuk bisa berjalan dengan sukses, maka paradigma ini harus berdasarkan aspirasi nyata dari masyarakat itu sendiri. Nah, bicara soal implementasi komunikasi sirkuler, ini ada beberapa faktor ya yang membuat terjadi perubahan sosial publik itu sendiri, dan ini juga berkenaan dengan keberlanjutan eksistensi perusahaan atau organisasi. Yang pertama, semakin besar dan berkembangnya dinamika organisasi, lembaga atau perusahaan. Kedua, semakin ketatnya persaingan antara organisasi atau perusahaan. Semakin tingginya tuntutan, keinginan dan harapan publik terhadap pelayanan ya, termasuk juga pemenuhan dan kebutuhan informasi. Yang keempat juga sekarang semakin kritis publik atau masyarakat, tidak mau kepentingannya itu terganggu. Yang kelima adalah perkembangan teknologi komunikasi yang luar biasa cepat dan masif. Yang keenam adalah semakin besarnya pengaruh opini publik, citra sikap publik terhadap keadaan sosial ekonomi, keberadaan dan stabilitas suatu lembaga atau perusahaan. Yang ketujuh yaitu besarnya pengaruh media massa terhadap pembentukan opini publik atau citra masyarakat pada suatu lembaga atau perusahaan. Yang kedelapan adalah suatu organisasi atau lembaga atau perusahaan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan dan citra publik. Nah, dalam penelitian menjaring aspirasi publik itu banyak sekali metode yang digunakan. Nah, contohnya kalau yang metode yang bersifat kuantitatif
kualitatif kita bisa menggunakan metode survei ya, metode polling, analisis isi ya, atau analisis surat pembaca. Nah, kalau yang menggunakan metode yang bersifat kualitatif, kita bisa menggunakan metode focus group discussion atau FGD, analisis framing, dan juga depth interview atau wawancara mendalam. Sebenarnya metode kuantitatif dan kualitatif itu merupakan dua pendekatan yang berbeda meskipun saling melengkapi satu sama lain dalam menjaring aspirasi masyarakat. Artinya, metode kuantitatif percaya bahwa temuan atas opini, sikap, dan perilaku manusia adalah objektif, bertujuan, dan bisa diukur. Nah, dalam metode kualitatif juga mengembangkan instrumen, ya, mengumpulkan data, melakukan pengukuran atas opini, juga sikap dan perilaku, serta menganalisis temuan-temuan, lalu juga menarik kesimpulan dan merumuskan generalisasi hasil. Nah, sementara metode kualitatif lebih kompleks dan luas. Jadi, orientasi dari metode kualitatif itu memberi makna atas berbagai fenomena itu secara holistik dan harus memerankan dirinya secara aktif dalam keseluruhan proses aspirasi publik. Jadi, sebenarnya metode kuantitatif dan kualitatif ini sangat melengkapi satu sama lain. Oke, berikut adalah pustaka yang saya gunakan dalam menyusun materi PB ke-13 ini. Jadi jika ada yang ingin tertarik untuk mendalami bentuk-bentuk penelitian PR, bisa merujuk pada dua pustaka ini. Tentu bab materi ini bukan hanya diperlukan dan bermanfaat untuk kondisi saat ini sebagai mahasiswa, tapi kelak ketika nanti teman-teman mahasiswa sudah bekerja, pasti ini juga akan bermanfaat karena kita tahu bahwa fungsi ke-PR-an itu akan pasti melekat di dalam berbagai organisasi ataupun perusahaan. Sehingga penelitian PR itu sangat penting untuk dilakukan untuk bisa melakukan pengembangan untuk upaya yang lebih baik lagi. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan PB ke-13 ini mengenai bentuk penelitian PR bisa difahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.